Kamu harusnya ngerti dong, aku tuh ngelakuin itu karena aku butuh sosok ayah dari anak yang aku kandung. Aku yakin kalau Dimas gak celakain Rama pasti udah tanggung jawab sama bayi ini. Kamu bisa bilang ke saya, Rani. Kamu bisa bilang ke Papa. Bersama-sama kita bisa berdiskusi, mencari solusi yang terbaik untuk ini. Tapi pada akhirnya apa? Kamu malah ambil tindakan sendiri yang justru pada akhirnya merugikan kamu. Aku senang banget kamu mau mewujudkan apa yang aku mau. Arsy, aku sayang sama kamu. Cinta sama kamu. Cuman kamu yang bisa bikin aku bahagia. Ya udah, kamu tunggu di sini dulu biar aku pergi beli steak kamu. Kamu jangan coba-coba kabur. Ya. Semoga aja Raja ada di restoran Full Moon dan Raja bisa lihat Dimas. Silakan. Maaf Pak, waktunya cuma sebentar. Iya, saya nggak lama kok. Baik, silakan. Kamu apa kabar aja? Gak usah basa-basi, Rani. Sekarang bilang sama saya. Di mana Arsy? Maksudnya apa ya? Kamu nanyain Arsy ke aku? Mana aku tahu? Denger namanya aja bikin aku mual, pengen muntah tau gak? Kamu gak usah pura-pura, Rani. Acting kamu gak berlaku lagi buat saya. Jadi mendingan sekarang kamu jujur. Dan bilang sama saya di mana Arsy. Atau saya akan makin marah sama kamu, Rani. Pasti kamu tahu kan? Kamu tahu di mana Dimas membawa Arsy. Raja. Kali ini aku bener-bener gak tahu. Tapi kamu kasih aku informasi yang sangat bikin aku senang. Rani, hey! Nah Iqbal, makasih banyak ya udah nganterin ibu ke sini. Iya Bu, sama-sama. Ya saya juga mau pamit Bu, mau cari informasi ke Raja soal perkembangannya Arsy. Iya, ibu minta tolong ya. Kalau ada kabar terbaru tentang Arsy, ibu segera dikabarin. Ibu khawatir sekali tentang keadaannya. Ya, insya Allah nanti langsung saya kabarin. Makasih ya. Mas Iqbal, saya ikut ya. Jangan. Ini tentang kabar kakak kamu aja belum jelas. Ibu khawatir kalau kamu ikut terjadi apa-apa sama kamu. Udahlah, mending kamu di sini aja. Nanti biar Nak Iqbal yang ngasih kabar ke kita tentang keadaan kakak kamu. Aduh, nggak bisa Bu. Dia semaunya tahu langsung. Nggak mau nunggu-nunggu dari Mas Iqbal. Bukan apa-apa. Ibu itu khawatir nanti kamu ketemu sama Ibu Hanum. Sebaiknya kamu jangan ketemu dulu. Ibu nggak mau nanti ada masalah baru. Nggak enak lah. Iya, betul kata Ibu. Mendingan kamu tunggu di sini aja ya. Lagian ini bukan waktunya untuk kita barengan. Siapa juga yang mau bareng sama kamu? Orang saya mau tahu keadaan Kak Arsy secara live kok. Iya, maksud saya mendingan kamu di sini aja. Nanti saya akan kabarin kok untuk perkembangan selanjutnya. Oke? Nggak mau, pokoknya saya mau ikut. Emangnya kamu nggak khawatir apa kalau nanti kamu dimarahin sama... Tante Hanum. Dengar ya, Rani. Kamu dengar baik-baik. Cepat katakan,
Atau saya akan tambah tuntutan kamu. Sehingga kamu akan lebih lama mendekam di penjara. Kamu tuh bener-bener picik ya. Kamu selalu salahin orang lain setiap ada masalah. Kali ini sama sekali aku gak terlibat sama penculikannya Arsy. Lagian aku juga mau buru-buru bebas dari sini. Aku gak mau di penjara seumur hidup. Kamu pikir dong, gimana caranya aku celakain Arsy dan culik Arsy kalau aku ada di dalam penjara? Bisa mikir gak? Kamu pikir dong. Saya begini bukan tanpa sebab, Rani. Karena saya tahu, kamu dan Dimas itu bersekongkol untuk menculik Arsy. Tadinya memang aku bersekongkol sama Dimas. Untuk menyingkirkan Arsy dari hidup kamu. Tapi setelah Dimas hianatin aku, sekarang Dimas itu juga musuh terbesar aku. Aku akan balas semua perbuatan dia. Iya. Dan kamu yakin mau ketemu sama mama saya? Ya pokoknya saya nggak peduli untuk sekarang. Saya mau tahu keadaan Kak Arsy itu secara live. Siapa yang tahu coba, mana tahu Kak Arsy lagi dalam keadaan terpuruk atau bahaya, kan nggak tahu. Saya sekarang bodo amat deh, mau dimarahin atau apa saya siap. Boleh ya Bu, please. Jadi gimana Nak Iqbal? Ibu sih kalau kamu nggak keberatan, ibu izinin dia ikut. Mas Iqbal nggak bakalan keberatan kok Bu, ya kan? Iya, ya udah. Emang susah sih ya nolak permintaan kamu. Yes, makasih. Makasih Bu. Tapi kamu hati-hati ya. Aku sama sekali udah gak bersekutu sama Dimas. Justru aku mau dia masuk dalam penjara. Aku gak terima kalau sampai dia bisa milikin Arsy. Walaupun sedetik. Karena aku ada di dalam sini sekarang. Oke. Untuk saat ini mungkin saya masih sedikit percaya sama kamu. Karena kita berdua punya masalah yang sama. Dengan orang yang sama. Dan juga kita sama-sama pengen Dimas tertangkap. Bukan cuma itu. Aku juga mau membunuh Dimas dengan tanganku sendiri. Karena dia yang udah bikin hidup aku jadi hancur berantakan. Dia udah hilangin orang yang paling penting dalam hidup aku. Bukannya sama, Rani? Bukannya kamu juga hampir membuat hancur rumah tangga orang? Tapi syukurnya, saya punya istri yang begitu tangguh. Istri yang akhirnya mampu bertahan dengan semua kesalahan yang saya bikin. Aku tahu kok emang salah aku sempat mau celakain Arsy dan memfitnah Arsy. Kamu memfitnah Arsy bahwa Arsy selingkuh sama Dimas. Dan dulu saya sempat percaya sama omongan kamu. Saya percaya sama hasutan kamu, Rani. Tapi saya beruntung. Pada akhirnya, rumah tangga saya terselamatkan. ya kamu harusnya ngerti dong, aku tuh ngelakuin itu karena aku butuh sosok ayah dari anak yang aku kandung. Aku yakin kalau Dimas gak celakain Rama pasti udah tanggung jawab sama bayi ini. Kamu bisa bilang ke saya, Rani. Kamu bisa bilang ke Papa.
Bersama-sama kita bisa berdiskusi, mencari solusi yang terbaik untuk ini. Tapi pada akhirnya apa? Kamu malah ambil tindakan sendiri yang justru pada akhirnya merugikan kamu.